Halo sahabat film, kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Yasami de Pestlov. Film ini mengikuti seorang gadis muda yang terperangkap di alam iblis yaksa, di mana dia jatuh cinta dengan iblis yaksa. Di tengah tantangan berbahaya, cinta terlarang mereka terungkap, mengungkap kedalaman kesetiaan dan pengorbanan yang tersembunyi. Dan disinilah kisah cinta 10 tahun tanpa mengenal, padahal sudah 10 tahun bersama dan saling menjaga dikarenakan oleh sihir iblis. 来救我，不是杀我的，他在梦魇里一点都没有。无效。 Dimulai dari kisah seorang gadis cantik bernama Ruoshi, yang sebentar lagi akan dinikahin oleh pendekar dari Gunung Kunlun, yaitu Ling Chu. Dan ia berjanji setelah nikah dia akan naik ke Gunung Kunlun, agar pedang ini bisa ia miliki. Tiba-tiba di dalam perjalanan RUSE didatangi sosok iblis dari pasukan yaksa. Kaum yaksa ini diketahui sangat benci dan dendam dengan manusia Vena. Dan di sini Ruoshi berhasil diculik oleh pasukan iblis dari yaksa. Dan di sini Ling Chu diberitakan bahwa calon istrinya itu sudah diculik oleh pasukan yaksa. Dan disinilah mulainya misi-misi untuk menyelamatkan Ruoshi dari para iblis. Di penjara maut inilah, Ruoshi bertemu dengan Wuxian yang sudah tertangkap oleh pasukan iblis juga. Dan di sini pria ini memberi pesan, janganlah takut dan panik, karena ini semua pasti ada jalan keluarnya. Dan gadis ini pun memberitahu bahwa Ling Chu pasti akan datang membantunya, karena ia yakin jimat yang diberikan Ling Chu ini pasti akan melindunginya. Ling Chu pun tiba di penjara maut yaksa. Dengan ilmu sihirnya yang hebat, ia bisa tak terlihat oleh para iblis di situ. Dan wanita ini adalah Jiuyan, sebagai penjaga penjara maut, dan ia sangat benci dengan cinta, apalagi cinta sama manusia Vena. Yang menurut ia laki-laki Vena suka bohong dan berkhianat. 我怎么会舍得杀你？梦，这簪子适合你。 Dan di sini pun Jiuyan marah, karena gadis ini telah jatuh cinta sama Ling Chu. Karena Ling Chu adalah turunan dari manusia, sehingga Jiuyan ini marah dan benci kepada gadis ini. Dan selama ia di penjara, pria inilah yang selalu melindunginya dari segala apapun. Karena pria ini adalah sosok masa lalu Ruoshi yang selalu membantunya, tapi belum diketahui Ruoshi sendiri. Dan di sini gadis ini memikirkan Ling Chu karena belum datang menolongnya. Tapi pria ini selalu bilang bahwasannya ia selalu melindungi dan di sisinya dalam keadaan aman, ucap Wuxian. Tapi di sini mereka berdua mencoba untuk kabur dari penjara itu, tapi tetap saja tidak berhasil dengan cara konyolnya itu. Dan di sini gadis kecil ini diberi jimat agar ia tak dikejar sama pasukan yaksa lagi. Jimat ini dapat menyamarkan ia dari mata para pasukan yaksa. Dan di sini raja dari yaksa menyatakan cinta kepada gadis penjaga, tapi gadis itu bilang bahwa hati ia sudah mati, tak dapat merasakan cinta lagi, karena ternyata ia pernah menanti laki-laki selama 10 tahun yang tak kunjung datang menemuinya.
Dan di sini pria ini memberikan serangga yang dapat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh gadis ini saat bertemu Raja Iblis Yaksa. Ternyata tanpa disangka gadis ini mencoba membunuh sang raja. Untung gadis ini tak dibunuh langsung. Karena ia tahu di dalam tubuh gadis ini ada pil kehidupan untuknya. Dan akhirnya gadis ini pun selamat berkat serangga yang telah diberikan oleh temannya itu. Karena serangga itu dapat membantunya dari kejauhan. Dan akhirnya Ling Chu masuk ke gerbang penjara itu. 你来到这里也是为了诛杀夜叉妖。你是妖，怎么会懂情义二字？呵， Di sini penjaga penjara ternyata curhat, karena pacarnya dari kaum manusia tak kunjung datang untuk menyelamatkannya di penjara yaksa ini, dan ia terpaksa harus jadi pelayan penjaga penjara maut yaksa. Karena hanya pil kehidupannya itulah yang bisa menyelamatkannya, dan pil itu pun ia kasih ke pacarnya untuk menjaganya. Dan ia pun telah menyangka bahwa pacarnya itu sudah melupakannya, karena sudah 10 tahun wanita ini menunggunya. Tapi siapa sangka Ling Chu ini tak sengaja menemukan pil kehidupan milik wanita ini di salah satu pedang yang ada di batu, dan di sini Ling Chu bilang, bahwa pacarmu datang ke sini untuk menyelamatkanmu, hanya saja pacarmu itu telah dikalahkan oleh Raja Yaksa dan diubah wajahnya dan hilangkan semua ingatannya. Dan rahasia itu pun terbongkar, rupanya anak buah ia selama menjaga penjara itu adalah pacarnya sendiri. Selama 10 tahun mereka tak saling kenal, karena pacarnya ini wajahnya telah dirubah, suaranya dibisukan, dan ingatannya dihilangkan. Sehingga pacarnya ini tak dapat mengenali jiwian penjaga penjara, dan pada akhirnya wanita ini menyadari bahwa manusia tak semuanya bohong dan berkhianat. Karena buktinya, ternyata pacarnya itu datang untuk menyelamatkannya, tinggallah penyesalan. Tapi anehnya gadis cantik ini tak mau pergi dari tempat ini, karena ia memiliki kelebihan tersendiri, bisa mengingat dan menebak suatu yang telah terjadi, karena ternyata ia adalah turunan yaksa, dan dapat memahami bahasa hati iblis yaksa. Dan disitulah ia ingin mencari kebenaran apa yang telah ada di pikirannya. Dan wanita ini pun pura-pura cinta sama raja, supaya ia bisa membunuh raja. Karena rajalah telah membuat pacarnya itu harus lupa ingatan. Di saat dalam perjalanan untuk mencari bukit kebenaran, ia diikuti oleh iblis yaksa. Karena gadis ini tidak mengetahui bahwa raja telah memasang tanda di tubuhnya Ruoshi, agar Ruoshi selalu terlacak kemana ia lari. Tibalah mereka di pintu menuju bukit itu. Di sini mereka akan melihat kesaktian dari gadis ini yang dapat membuka pintu tersebut. Dan mereka berjumpa dengan pedang, dan ternyata pedang ini juga dapat membawa ke masa lalu yang pernah terjadi di kerajaan iblis ini, yang banyak belum terbongkar. Dan di sini pun Ruoshi dan Xia dipaksa duluan untuk menuju bukit kebenaran itu, dan di sini mereka diperlihatkan semua masa lalu yang pernah terjadi. Rupanya raja dahulu mereka terbunuh oleh tangan kanannya sendiri, karena adanya rebutan kekuasaan ingin menjadi pemimpin.
就要整整齐齐的嘛。 Dan di sini ia diperlihatkan kejadian masa kecilnya. Ternyata ibunda dan ayahnya tewas di tangan raja yang jahat ini, dan disinilah gadis ini dibantu oleh ular sanca yang ternyata milik raja dulu, untuk melindungi keturunannya itu. Dan Wuxian pun bertarung sama ular ini. Ia mengira ular ini mau menyerang Rusi, karena ular ini menyangka bahwa pria ini menyakiti Rusi, sehingga terjadinya salah sangka antara ular dan Wuxian. Dan di sini Wuxian menyampaikan bahwa ia juga turunan yaksa dan manusia, dan ia memberitahu bahwa selama ini yang kau anggap jimat penyelamat dari Ling Chu itu salah. Sebenarnya itu adalah aku yang selalu melindungimu, karena dulu kamu diselamatkan oleh ayahku. Dan selalu kujaga seperti adikku sendiri, tapi di saat aku menyerahkan jimat itu, aku terpaksa merubah diriku menjadi Ling Chu. 平安签送给你，无论发生什么事，我都会。无论发生什么事，我小心。 Dan akhirnya wanita ini percaya hal itu, dan yakin bahwa pria ini akan menjaganya, walaupun ia turunan yaksa, sama sepertinya, tak semua iblis jahat menurutnya. 明珠大侠，我把如姬交给了他。小心！ 不是杀我的，他在梦魇里面将我衔走。 Dan pada saat mau mengambil kunci kedamaian, ia dihalangi oleh raja jahat itu. Terjadilah kembali pertarungan hebat itu, sehingga menyiapkan Wuxia hampir tewas di tangan raja jahat itu. Dan disinilah kesempatan balas dendam terjadi pada raja jahat itu, karena telah membuat pacarnya tewas. Dan di momen ini, Ling Chu sudah datang untuk menyelamatkan ketiga rekannya itu, supaya Rusi bisa mengetahui kebenaran itu. 对你的情谊，今日如此，我怕再不说。 Dan di momen ini, ia menyatakan cintanya kepada Ruoshi. Tapi tiba-tiba raja jahat itu memasuki tubuh Ruoshi sehingga membuatnya tak sadarkan diri menjadi iblis. Dan pada akhirnya mereka berdua tak mendapatkan hati gadis ini, karena gadis ini harus diam di kerajaan yaksa untuk memimpin kaum iblis menjadi damai, dan Ling Chu pun kembali ke dunia nyata, dan mereka pun berpisah di dunia yang berbeda, sedangkan Wuxian tewas pada saat itu. Film pun selesai.